Shalom, haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik, God is good all the time. Itu adalah firman Tuhan dan juga fakta yang sudah dialami oleh banyak orang. Tentunya itu berlaku juga buat kita, tetapi untuk kita bisa mengalaminya tentu ada bagian yang perlu kita lakukan ya. Dan kita akan lihat saat ini beberapa ayat yang akan menolong kita untuk belajar ya, hukum-hukum Tuhan. Yang pertama nih Kejadian 5 ayat 22, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Setelah itu Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Ia mendapat anak-anak lain. Ada satu hal yang menarik tentang Henokh, ini adalah orang yang diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam, ya, generasi yang ketujuh. Harusnya dia mengalami kematian juga sama seperti yang lain, sebab waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk bumi ya, beberapa hal dikutuk dan kemudian kepada manusia dia katakan bahwa engkau akan kembali menjadi debu sebab asalnya daripada debu. Tetapi Henokh mendapatkan perbedaan ya, dispensasi karena dia bergaul dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat ini ya, lebih lengkap, tidak hanya di ayat 22 tapi ayat 24 juga. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi hidup bergaul dengan Allah ini, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini yang tadi saya bacakan, itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang disebut hidup bergaul dengan Allah, dalam terjemahan lain dikatakan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam fellowship dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu walk with God. Jadi seperti berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan ya. Walk with God. Enoch the man who walk with God. Ya, ini Henokh orang yang berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Coba kita lihat terjemahan dalam Amplified Bible yang klasik. Enoch walked in habitual fellowship with God after the birth of Methuselah 300 years and had other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked in habitual fellowship with God, and he was not, for God took him home with him. Nah, yang menarik adalah dikatakan Enoch ini walk in habitual fellowship with God. Jadi dia itu bersekutu dengan Tuhan itu sudah menjadi suatu habit atau kebiasaannya. Masing-masing kita punya habit. Ada yang punya habit minum kopi, ya, ada yang punya habit untuk main gitar, ya, main musik, ada yang punya habit menyanyi, ada yang habit ya waktu kecil mungkin main layangan dan sebagainya. Tapi habit itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan karena sudah sering dilakukan, itu menjadi habit, dan kita tanpa sadar bergerak dalam alam bawah sadar kita dengan santai, itu menjadi satu yang natural karena sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Tapi sebelumnya tentunya kita harus membuat habit itu dulu, sebelum itu membentuk kita. Ya, ini kata-kata dari satu orang, John Dryden, dia katakan, we first make our habits, then our habits make us. Pertama-tama kita yang membuat habit-habit kita itu. Kita yang membentuk, ya, we shape our habits, then our habit makes us. Selanjutnya, habit kita itu yang membentuk kita, mengarahkan masa depan kita. Ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu menjadi habit. Sadar atau tidak sadar, kita itu sebenarnya sedang membuat habit kita, kebiasaan kita. We first make our habits, and then our habits make us. Jadi pertama-tama kita dulu karena kebiasaan kita lakukan berulang-ulang, itu jadi satu habit, sesuatu yang rutin kita lakukan. Kadang-kadang sadar atau nggak sadar,
ya, habis makan misalnya otomatis misalnya kalau udah makan siang atau orang yang kerja di kantor ya, biasanya udah habis makan siang nanti kira-kira jam jam 3 atau jam 4 sore itu apalagi kalau kantornya dekat mall ya, maka akan break atau meeting ya, rapat dibuat dengan santai di coffee shop ya, di sebelah sambil membahas sesuatu dan itu otomatis jadi satu habit. Ya, istri saya kerja beberapa tahun di satu kantor yang sampingnya mall ya. Jadi itu sering sekali mereka meeting di situ dan sah saja, nggak ada yang salah karena memang eh, mereka juga tidak hanya dinilai berdasarkan kehadiran, tapi juga berdasarkan performance ya. Jadi kadang-kadang harus keluar kantor dan sebagainya. Tapi itu jadi habit ya. Entah itu habit baik apa enggak, tapi yang jelas kebiasaan itu menjadi habit yang nantinya membentuk kita ya. Kita ini sebenarnya apalagi kalau di tahun baru ya, sebenarnya nggak harus tahun baru, tapi kalau kita mau rubah aja ya, kita sadar bahwa ada sesuatu yang perlu kita ubah, maka kita perlu ubah kebiasaan-kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan yang baru ya. All habits itu kita singkirkan, kita buat new habits, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan awalnya mungkin agak sulit. Misalnya Tuhan gerakan kita, ayo sekarang bangun pagi ya. Biasanya kalau hamba Tuhan ya atau pendeta nggak semua sih ya, tapi tentunya punya jam doa tertentu yang berbeda-beda. Satu ketika saya lihat beberapa hamba Tuhan ya, pendeta di YouTube, mereka buat live ya, doa jam 5 pagi ya rutin dan saya percaya itu ada tuntunan Tuhan untuk hal itu. Tapi kalau itu dipaksakan ya, bukan tuntunan mungkin akan beda. Tapi kalau sudah tuntunan Tuhan dan itu menjadi habit, itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi kita ini membangun ya, kita perlu dengan sengaja membangun kebiasaan-kebiasaan baik. We build good habits dengan sengaja, intentionally ya, dengan sengaja kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kayak Henok itu saya kira pertama-tama ya, kalau kita baca konteksnya, dia punya anak namanya Metusala. Nah, kenapa dikasih nama Metusala? Karena artinya itu kan waktu dia mati nanti akan ada terjadi air bah. Itu arti nama Metusala. Kenapa Metusala? Kenapa anaknya diberi nama Metusala? Pasti ada sesuatu yang terjadi waktu kelahiran dia. Saya kira itu Henok mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dia kasih nama anaknya Metusala. Dan setelah itu dia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi satu kebiasaan ya. Nah, kita perlu waktu untuk membangun satu kebiasaan. Jangan on off ya, jangan istilahnya ada pepatah itu panas-panas tai ayam ya. Gak enak ngomongnya, lebih enak ngomong panas-panas kotoran ayam gitu. Artinya kalau ayam tuh kalau dia buang kotorannya pertama kali hangat, tapi udah beberapa lama dia akan mulai dingin. Ada yang mengatakan untuk membangun habit itu kita butuh 3 minggu ya, 3 minggu baru itu menjadi konsisten. Ada banyak good habits yang bisa kita bangun. Di antaranya adalah olahraga ya, olahraga ringan mungkin, berjalan lah misalnya. Beberapa dokter mengatakan kita harus gunakan terus kaki kita dengan berjalan, jangan malas, jangan mager, jangan malas gerak. Karena kaki ini menopang seluruh bagian tubuh kita ya, berat tubuh kita. Kalau nggak digunakan terus lama-lama kaki ini akan mengecil ya, mengecil dan akhirnya nggak kuat untuk menopang badan kita. Coba perhatikan ya, ada orang yang mungkin di kursi roda karena nggak bisa jalan, lama-lama kakinya mengecil ya, karena memang tidak dipakai. Jadi kalau kita ini walaupun punya mobil, punya segalanya, ayo ya, jadikan satu habit untuk berjalan, untuk olahraga. Change your habits, change your life ya. Kalau kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, kita mengubah hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah sering dengar ya, beberapa kali lihat. Tapi ada satu video yang tiba-tiba saya lihat di YouTube, ada seorang kakek yang usianya 84 tahun. Dan dia bukan hanya sehat, tapi ternyata badannya itu ya berotot ya, six pack ya, luar biasa. Nah sebenarnya bukan soal six pack-nya itu ya, tapi bagaimana dia itu
pada usia 60 tahun dia mulai merubah habit dia, sehingga penyakit yang tadinya dia alami itu akhirnya hilang setelah kalau nggak salah beberapa bulan. Segala macam gangguan tuh hilang ya. Jadi memang kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin seringkali kita perlu tahu dulu kenapa kita mesti merubah habit kita. Kalau masih muda mungkin kita nggak terpikir, hidup semaunya ya, bangun siang tidak pernah ada satu target. Tapi ini ada tips ya, ada tips untuk membangun habit yang baik. Yang pertama, kita mengerti dulu ya perbedaan antara good habit dengan bad habits. Ya, kita coba cek dulu ya, akibatnya apa nih habit yang baik lawan habit yang buruk ya, seperti apa. Lalu yang kedua ya, coba pilih kita apa yang kita mau ubah ya. Choose what you want to change ya. Baru yang ketiga, start small to lay a strong foundation for change. Jadi mulai dengan hal yang kecil. Kalau olahraga ya jangan lama-lama ya, 10 menit, 20 menit ya. Baru yang keempat, connect new habits to usual routines. Setelah itu jadikan rutin. Ya, ada seorang wanita yang juga masa lalunya kacau ya, kemudian dia mulai ubah habit dia. Dia bilang dia olahraga awalnya 10 menit ya, 20 menit. Lama-lama dia menikmati itu dan akhirnya dia bisa sejam dan dia enjoy itu setiap hari. Dan dia lakukan itu sudah 20 tahun lebih ya, dan dia menikmati tubuh yang sehat. Kemudian yang kelima adalah reward and celebrate your success as you go. Jadi berikan reward ya, kalau kita sudah misalnya kita tetapkan sebulan ini saya mau olahraga rutin tiap hari. Nah begitu lewat tuh rayakan kecil-kecilan dengan kita sendiri ya. Yang keenam, kalau ada masalah coba hubungi orang-orang yang mungkin kita kenal yang bisa memberikan bantuan atau konseling ya. Ada 5 kebiasaan yang bisa kita mulai setiap hari, tentunya beda-beda ya, tapi ini saya lihat ini lumayan ya. Ini contoh saja nih. Pertama misalnya no snooze. Kadang-kadang kita putuskan mau bangun pagi, jam 5 misalnya, kita pasang alarm, tapi begitu kita bangun, kita pencet snooze dulu ya, tidur sebentar lagi. Jadi alarmnya nggak langsung mati, kita pakai pencet snooze, dia akan bunyi kira-kira 10 menit lagi ya. Terus kita pencet lagi, snooze lagi, dia bunyi 10 menit lagi. Itu menunda-nunda. Kita belajar untuk segera bangun begitu ada alarmnya. Belakangan setelah rutin, sebelum alarm bunyi, kita sudah bangun. Yang kedua, kita perlu belajar untuk minum ya. Banyak minum itu membersihkan banyak hal dalam tubuh kita. Yang ketiga itu breakfast ya, breakfast yang sehat. Ini macam-macam, ada yang minum jus aja, ada yang minum protein powder misalnya ya, ada yang minum macam-macam jus ya, yang baik yang bisa dibuat sendiri atau yang kita beli ya jus. Misalnya jus bawang putih ya dan sebagainya. Lalu yang keempat, afirmasi. Ya, kita boleh belajar mengucapkan hal-hal yang positif. Ya, saya orang yang disiplin, saya orang yang kuat, saya ganteng, saya kuat, ya, semakin hari semakin baik. Bahkan kita bisa dasarkan itu pada firman Tuhan. Misalnya Yosua 1 ayat 8, itu kan ada dikatakan, janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Jadi kita bisa katakan, setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan, saya sehat karena Tuhanku adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi tubuh ini sehat, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam saya, jadi sudah dibeli dengan lunas. Nggak ada yang boleh numpang di sini yang bukan dari Tuhan. Yang kelima, no phone. Nah ini belajar ya, pagi-pagi ternyata jangan buka WhatsApp dulu ya. Saya baru sadar juga ya, rupanya kalau kita pagi-pagi buka WhatsApp dulu, hidup kita itu akan cenderung menjadi reaktif, ya, memberikan reaksi terhadap sesuatu yang kita baca. Tapi fokus yang pertama dulu, ya, misalnya berdoa, pray, praise, worship, ya, meditate. Tetapkan waktu untuk baca WhatsApp, ya, atau gadget itu yang medsos mungkin katakanlah jam 6 baru kita baca ya. Pagi jam 5 kita doa dulu. Di internet saya lihat ini ya, di medsos ada namanya habit tracker. Ini contoh aja ya, tapi banyak sekali. Kalau rajin lihat di medsos ini banyak sekali contoh-contoh seperti ini ya. Kalau di sini contohnya dia misalnya tidak makan daging ya, tidak makan gula atau minum gula,
tidak makan coklat, ya, tidak minum minuman yang mengandung alkohol, kemudian ada olahraga, lalu tidur sebelum jam 12 malam, ya, bangun sebelum jam 8 pagi misalnya, lalu minum vitamin, ya, kemudian rapikan tempat tidur, lalu mencuci pakaiannya, laundry atau pergi ke laundry, lalu baca buku, ya, kemudian revision, ya, kemudian itu melihat lagi kembali, ya, impian, goal, visi, atau imajinasikan apa yang kita memang harapkan, kita doakan. Kemudian ya ada lagi misalnya mencuci rambut, keramas, lalu tidak pakai make up, ya, dan banyak lagi contoh lainnya. Ini cuma contoh aja, masing-masing kita bisa buat, ya. Ada yang mungkin ingin juga dengar teaching audio, ya, itu hal yang baik sekali. Saya perhatikan juga salah satu habit yang baik adalah membaca buku. Ini perkataan dari salah seorang presiden Amerika, Harry S. Truman. Dia berkata begini, "Not all readers are leaders, but all leaders are readers." Tidak semua orang yang suka membaca itu menjadi pemimpin, dalam arti ini punya posisi, ya. Punya posisi dalam kepemimpinan, jadi presiden, jadi gubernur, jadi direktur, jadi gembala, pendeta, jadi ketua apa dan sebagainya lah. But all leaders are readers. Tetapi semua pemimpin atau para pemimpin, mereka adalah orang-orang yang suka membaca. Kenapa? Karena dengan membaca itu memperluas pengetahuan. Dan sebagai pemimpin kita perlu banyak belajar, ya, kita perlu banyak tahu bagaimana kita bisa memimpin orang yang mungkin dibandingkan kita, dia lebih banyak tahu, ya, dalam bidang tertentu. Bagaimana kita bisa memimpin dia di situ? Mau nggak mau, ya. Sama juga, ya, istilahnya kan kalau pemimpin tuh leaders walk the talk, ya. Jadi pemimpin itu melakukan apa yang diajarkan. Jadi kalau misalnya kita mimpin apa, ya, apa saja, ya, artinya kita bisa melakukan dan kita menunjukkan bahwa memang kita melakukan hal itu. Kalau kita pemimpin doa misalnya, ya, kita bisa berdoa juga, ya. Kalau ada orang nggak ada yang bisa berdoa, ya, kita bisa turun berdoa, ya, kira-kira seperti itu, ya. Itu leaders namanya. Nah, satu ayat lagi, ya, menarik ini di Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible dikatakan begini, when Abraham was 99 years old, 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan berkata, "I am the Almighty God, walk and live habitually before me, and be perfect, blameless, wholehearted, complete." Jadi dia bilang begini, hiduplah di hadapanku, berjalanlah dan hidup secara habit, ya, kebiasaan, biasakanlah hidup di hadapanku, bergaul dengan aku, dan jadilah sempurna. Tidak bercacat, tidak bercela, ya, sepenuh hati, komplit. Jadi ini salah satu contoh lagi bahwa ketika kita walk with God, berjalan bersama Tuhan, kita live before God, kita hidup di hadapan Tuhan, jadikan itu suatu habit, ya, habitually. Jadi suatu yang dilakukan menjadi kebiasaan. Kalau kita mau makan, ya, kita berdoa, kita mau jalan kemana, kita komunikasi sambil tanya Tuhan, ya, perlu nggak? Tuhan, saya mau ini, boleh nggak, gitu, ya? Ya, just a whisper di hati kita, satu bisikan saja. Dan di sini dikatakan pada waktu kita berjalan hidup di hadapan Tuhan sebagai suatu habit, maka kita menjadi sempurna, ya, and be perfect, ya. Jadi sempurna itu karena pergaulan dengan Tuhan, bukan karena usaha kita. Jadi salah satu habit yang paling penting adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati semua janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Jadikan satu habit, ya, yang paling utama, bersekutu dengan Tuhan. Walk with God, ya, live habitually before God. Hiduplah di hadapan Tuhan sebagai suatu kebiasaan,
bergaul dengan dia, dan kita akan menikmati yang terbaik senantiasa. Haleluya, praise God, puji Tuhan, amin.